qiyamil halati ma sayyidihi fi amrihi wa nahyihi. Nah. Yang pertama ulun mengucapkan terima kasih lawan buan pian berkat doa pian seberataan, alhamdulillah ulun lulus jadi petugas haji tahun ini. Kalau tidak halangannya ulun berangkat membawa jamaah haji Samarinda tahun ini. Alhamdulillah ya kalau Cel. Nah, kan siapa naran pian? Lawasnya Cel dikatakan. Alhamdulillah. Siapa naran pian? Siapa? Acil Perancis, Omah. Wahidah. Kalau karena ulun dia kan di Baitullah kan tulis itu nah kertas kan. Mudahan Acil Perancis. Wah. Acil Perancis strip Wahidah ya Allah. Datang ke Baitullah. Nah. Cuma kalau ulun pinata tawa itu benar kadang jamaah siapa Acil Perancis itu aja. Beda model-model. Makanya orangnya gini model aja juga. Gayaan aja lah. Nah, ujar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, al-ubbadu salasatu asnafin. Orang beribadah itu ada 3 golongan. Likulli sinfin salasu alamatin yu'rafuna biha. Masing-masing ada 3 tanda dapat diketahui dengannya. Artinya kayak ini. Orang yang beribadah kepada Allah, seorang hamba itu ada 3 golongan. Masing-masing ada 3 tanda. Jadi kita kada tahu di mana kita masuk. Apakah hamba yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3. Dan masing-masing golongan ada tandanya, ada cirinya. Nah. Golongan pertama, seorang hamba beribadah kepada Allah dengan jalan takut kepadanya. Nah, ada orang itu beribadah kepada Allah karena ada rasa takut di hatinya. Takut. Nah, tanda takut ini apa? Nah, misalnya kan sebelumnya tanda takut ini apa? Yang pertama, golongan pertama ini ditandai dengan 3 hal. Pertama, melihat dirinya hina. Takutan nggak ya Pak? Dirinya hina. Maksud dirinya hina tuh kayak ini. Aku ini diciptakan dari setetes air yang hina. Masa aku sombong? Aku bukan siapa-siapa. Ini merasa diri bukan siapa-siapa. Orang Banjar ratik wara. Nah, ini bagus kayak ini, nah, bagus. Tapi menghinakan diri di hadapan orang lain kada boleh. Itu sama aja nama angkat diri. Siapalah aku ini aja. Wah, itu kada boleh itu. Karena orang mengangkat kita. Jadi ada hamba itu yang beribadah kepada Allah dengan jalan takut kepada Allah. Tandanya apa? Pertama, melihat dirinya hina. Hina. Sebab kayak ini. Dalam hadis itu disebutkan man wada'a rafa'ahullah. Siapa yang hidupnya tawadhu, Allah angkat. Siapa yang sombong, Allah akan hinakan dia. Iblis itu kada tawadhu, sombongnya. Ya kan sombong. Nah, ini yang paling bahaya kita. Jangan sampai melihat diri kita itu lebih daripada yang lain. Melihat diri hina tuh kayak ini nah. Misalnya datang ke masjid, di masjid sudah ada orang, kita. Atau beribadah, yang lain ada lagi beribadah. Atau misalnya kita datang ke masjid, pas waktunya berjamaah, tetap merasa kalah. Kalahnya apa? Kai Tuhan terdahulu datang kepada kita. Ya Allah, Haji Dayat jauh datang berdahulu sini. Cuma kada tahu bang datang ke sini ini menghindar bini kah kada tahu juga. Artinya apa? Bujur beribadah.
bujur datang ke masjid, bujur ada ke majelis taklim, kadang-kadang taliat nang tuha, ada apa-apanya kita. Ya Allah, kalau anom ke masjid biasa aja, nang tuha nang ini nah, memerlukan waktu yang lebih lama daripada yang anom, tapi sidin badahulu, berarti kalah kita. Ini makanya ujar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau hendak menganggap diri itu bukan siapa-siapa, anggaplah ketika ketemu siapapun kita bukan siapa-siapa. Tatamu anak kecil, lalu muncul di hati kita, anak kecil ini umurnya baru, ya kan? Ulun mungkin mau 48, anak kecil ini 7 tahun, tentu kejahatannya lebih sedikit daripada aku, kalah. Ya Allah, tatamu orang tua pulang, ulun 48, pian berapa? Ya Allah, misalnya sidin anggaplah 70, jauh, berarti kebaikan sidin lebih banyak daripada ulun, kalah pulang. Ya Allah, tatamu orang alim, apalagi sidin alim beramal tentu dengan ilmunya. Kalau kita kadang-kadang beramal bukan dengan ilmu, tapi dengan tuturutan. Coba biang, kita ini kadang-kadang beramal kada tahu. Kalau orang alim hanya ada ilmunya. Ilmu itulah yang mau angkat derajat orang alim lebih hebat daripada yang lain. Orang alim itu sebenarnya serakaat gen, lebih hebat daripada orang biasa ratusan rakaat. Kenapa? Mereka sholat punya makna. Batamu pulang lawan orang ahli maksiat apa? Dia bermaksiat karena memang kada tahu, kita tak tahu. Batamu orang nang kada seagama lawan kita kada mau mencela. Boleh jadi pas inya tuha, pas masuk Islam mati surga menanti. Kita belum tentu. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, supaya membentengi diri kita jangan sampai merasa lebih hebat daripada siapapun, supaya jangan merasa lebih daripada siapapun. Quran mengatakan wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas langit masih adalah langit, di atas orang sugih masih ada yang lebih sugih, di atas yang lebih alim masih ada yang lebih alim, di atas yang lebih ahli ibadah masih ada ahli ibadah. Kayak apa kita? Nang paling sederhana pian kalau beribadah, misalnya Imam Ahmad bin Hambal itu sidin sholat malam itu asalnya 2 rakaat aja, cuma hati hendak tambah 2, hati hendak tambah 2, hati hendak tambah 2 sampai 300 rakaat. Amun kita kan belum sembahyang betanto sudah 2 aja ya. Bu juga guru Hilmi lah sama mengaji, ini belum lagi mengaji, lihat di sebelahnya dah, sini aja nah. Batikas dah. Apa kita? Coba ya orang tuh mengaji aja kan, belum lagi mengaji nih. Sampai di sini aja. Sembahyang gen 2. Kayak pada semangat Imam Ahmad bin Hambal memang 2, hati senang lanjut, hati senang lanjut, karena merasakan nikmatnya ibadah. Atau pian turuti siapa? Sayyidina Utsman 2 rakaat aja sin sembahyang, kada banyak sin sembahyang. Qiyamul lail tahajud cuma 2 rakaat. Tapi rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. Bangkak batis acil. Mantap tuh Bang, acil Prancis ya lah. Itu artinya apa? Membentengi diri kita. Kayak apa caranya? Kita jangan merasa lebih daripada siapapun. Jangan merasa. Nabi Sulaiman dulu pernah sidin merasa ujian Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman itu orang paling sugih di dunia. Tidak ada yang lebih sugih daripada Nabi Sulaiman. Lalu muncul di hati Nabi Sulaiman, aku hendak memberi makan ikan yang ada di laut. Kisahnya nih, disiapkanlah oleh Nabi Sulaiman makanan banyak luar biasa, seluruhnya makanan, tempat tuh luas luar biasa. Dalam hati Sulaiman, mun iwakah ada banyak makan. Disiapkan makanan macam-macam oleh Nabi Sulaiman supaya ikan-ikan yang ada di laut itu kena memakani. Akhirnya apa? Kada lawas, naik seekor ikan aja, ikan habisakannya semuaan.
Di situ Nabi Sulaiman tuh ungut, uji Tuhan, ikam merasa kalau ikam kira, ikam merasa sugih, merasa hebat, kemudian bisa memberi makan seluruh ikan yang ada di laut. Nyatanya hanya kau antar seikong, habis makananmu. Nah, itu melajari lawan kita. Supaya Allah apa-apa tuh astagfirullah ingatakan kita. Jangan kadang-kadang nih maaflah, manusia tuh kadang-kadang beda pilihan. Bila sudah pindah berduit, gaya tuh berbeda dengan kada berduit. Nah, berjalan gen lain sudah beinggang, nah ya Allah. Jika orang Amuntai itu berjalan kayak itik Japon. Tadi Japon lah. Misalnya mal itik orang Amuntai lah. Itik orang Amuntai itu jalannya beinggang, beritnya ganal nah. Hah? Astagfirullahaladzim. Kenapa anak haji nak kayak ini ngelakuan? Ada yang mencontohkan lah. Contohkan. Nah, kan banyak orang lah yang dulu kada berduit lain. Nang dulu belum jadi pejabat lain gaya nih. Padahal biasa aja lah, sama aja. Karena dunia itu kada banyak pian. Digambarkan dalam hadis itu, dunia tuh seumpama kita mencelupkan jari ke laut. Bukan ke cangkir lagi, bukan ke baskom lagi, bukan ke bak mandi lagi, tapi ke laut jari nih. Jari ini kita celupkan ke laut, kita angkat angkat. Berapa banyu yang ada di jari kita? Itulah perumpamaan dunia. Artinya apa? Bila dapat, jangan sombong. Kenapa jangan sombong? Yang kita dapatkan sedikit. Bila kada dapat, jangan sedih. Kenapa? Kita kada dapat sedikit saja. Nah, itu mainan hati kada belajar. Makanya di situ belajar perlu belajar. Bila kada belajar lalu sakit hati. Kenapa lah ya Allah. Acil Perancis tuh aja nyaman benar hidup ya. Misalkan ada orang kayak gitu macam-macam ya. Bila nya dapat dunia dikit saja, jangan sombong. Bila kada dapat, kada apa juga sedikit. Hidup di dunia ini paling lawas berapa? Nasir, berapa? Ada 100 tahun lah. Bilang kada ada lagi 100 tahun. Ayo bayangkan. Paling 50, 60. Hah? Ulun merasa umur 48 nih bina gagaringan sudah ya Allah. Kayak acil tuh lintohot sidin bina kator aja sidin ya Allah. Ayo bayangkan berapa hidup di akhirat, di sorga itu kada batasnya lagi. Mengajar namanya kita walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Artinya apa? Bila umur sudah 40 tahun ke atas sadang putar haluan sudah berputar dah. Karena ngarasi dunia awaknya kada tahan. Ya Allah jangan tahan lagi cila ya. Nah, jadi yang pertama tadi tanda orang beribadah kepada Allah karena takut kepada Allah, ciri pertama melihat dirinya hina. Bukan menghinakan diri, artinya dia bukan siapa-siapa. Lalu kadeda muncul di hati itu merasa lebih daripada orang lain. Aku sembahyang sunat, bayangkan zaman bahari Nabi kayak apa berdakwah, ya Allah, kayak apa sahabat-sahabat yang lain, kayak apa jauh kita tertinggal. Imam Bukhari zaman bahari orang pakai lampu tembok aja, tapi kitab mengitab banyaknya karangan. Mun wah ini ada orang nulis HP benarin, ya Allah. Dan wah ini pian maaflah, generasi milenial ini berbeda dengan zaman bahari. Kalau zaman bahari ditakuni orang jarang cuk mau kemana, ke pasar kayai ya Allah, karena yang ditakuni kai nama nakuni kai, atau cuk nak kemana, yang mana kuni orang tua ke pasar pamanai ya Allah. Bahari kayak itu ada ujungnya tuh nah, kemana nak ke pasar Cilai. Mun wah ini coba lihat di HP kemana pasar, kadeda ujungnya nih kadeda lagi. Artinya adab itu kurang sudah, kadeda lagi di ujungnya mau bahari nggak itu bahari. Hati-hatilah inggih cil aja inggih ya Allah, inggih makanlah, jangan kada makan inggih pian makan jualah aja ya Allah. Nah bagus ya Allah. Wah ini ada lagi. Yang kedua tandanya apa lagi? Merasa kebajikannya sedikit. Nah ini bagus supaya beribadah tuh kuat. Merasa beribadah tuh kada banyak lagi.
Mana buktinya kebanyak? Contoh, Haji Dayat, sehari berapa jam? 24 jam. Guring berapa jam guring? Berapa jam? Hah? 4 jam aja. Main HP berapa jam? Makan berapa jam? Sembahyang 5 waktu berapa jam? Nang dihitung-hitung tuh mana? Kalau dihitung-hitung berapa kita? Jauh. Dalam sehari itu ini sehari adalah orang yang beribadah lawan Allah sampai 3 jam adalah. Beda kalau depan. Ada. Karena beribadah tuh barat tuh apa? Lihat aja. Bila orang ke masjid itu kadang-kadang pantat tuh panas. Lihat ya. Anak bulik aja tuh. Pian nonton TV tahan kayak ini nah. Tapi kalau sudah di masjid aja panas ya bulik lagi. Ini memang godaan tuh memang kayak gitu. Jadi merasa ibadah tuh sedikit, tidak ada apa-apanya. Ya Allah. Ada apa-apanya kita. Kayak apa yuk? Jauhnya kita tertinggal. Makanya kita Allah banyak mencari amalan nang mana amalan itu mendatangkan pahala nang banyak. Itu aja lagi dah. Caranya kayak apa caranya? Ya Allah. Misal bila malam kada kau tahajud nih, terguring kantukan salat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Nah jadi ya teh. Malam hendak bertahajud, ada tahan matang benar misalnya usahakan salat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Kenapa? Siapa yang salat sunat sebelum zuhur 4 rakaat sama menempati salat tahajud di malam hari. Ini kadapang zuhur salat zuhur gin masbuk. Kayak apa? Nah. Kemudian apa lagi? Usahakan salat sunat ba'da isya, setelah isya 4 rakaat. Selama ini kan 2 aja tuh. Kenapa? Siapa yang melaksanakan salat sunat sebelum isya 4 rakaat sama dengan beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah, nyamannya. Nyatanya banyak nang kada parai. Apalagi yang paling nyaman pahala? Yang paling nyaman pahala apalagi? Memandang wajah ibu. Kalau membesi ibu, memandang wajah ayah, wajah ibu. Artinya memandang wajah ayah, wajah ibu dengan pandangan kasih sayang. Sehingga ayah dan ibu merasa senang. Merasa senang, itu pahalanya ganal. Pahalanya apa? Sama dengan bahaji. Hajinya makbulah, mabrurah. Hajinya makbul, kabul, dan mabrur. Bayangkan, ini nyaman kalau membaca tasbih kada, bajikir kada, ngeluaran duit kada, cuma memandang wajah kuitan aja. Nang besi kuitan, memandang wajah ibu saja dengan pandangan kasih sayang sehingga ibu senang, pahalanya sama dengan bahaji. Hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pernah bertanya, "Ya Rasul, andai kata satu hari saya memandang ibu saya 100 kali. 100 kali berarti sama dengan bahagia 100 kali. Ujar Nabi, jangankan 100 kali, 100.000 kali kalian memandang satu hari dengan pandangan kasih sayang, Allah kasih pahala bahagia 100.000 kali. Lebih daripada itu, ya. Ini kepada lawan kuitan tuh. Lawan kuitan ya Allah. Nah, makanya lawan kuitan tuh baik-baik nambah isi kuitan masih hidup. Itu surga dunia hidup-hidup. Digaduh, disenangkan hati sidin. Hendak napakah? Ya, siap. Taduit nak, siap. Belikan makanan ini, siap. Ini, siap. Wah, itu. Berapa lawas menggaduh ya Allah Jal? Berapa lawas Haji Dayat ya Allah? Dah, apa aja? Cus, duit cecarian ya jadi teh. Tapi keberkahannya itu luar biasa. Memandang aja nyaman kalau mandang aja dengan pandangan kasih sayang sidin sanang mah luar biasa tuh. Mas ulun tadi supaya kita menempati di mana merasa kebajikan kita itu sedikitannya, lalu kita beribadah dengan cara apa? Dengan cara supaya pahala lebih banyak. Ya orang tuh beramal tuh cerdas mencari titik-titik di mana pahalanya banyak. Nah ini maaf lah, ini bulan Rajab kalau bila keadaan memulai bulan Rajab beribadah, Sya'ban parai.
Sa'ban kada beribadah, Ramadan tuh baret. Ulama-ulama zaman dahulu mulai bulan Rajab beribadah sudah. Rajab tuh semangat. Makanya zaman bahari bulan Rajab tuh bulan yang sangat dimuliakan. Orang berperang aja ada. Kayak apa aja dendamnya orang kafir Quraisy di situ, bila bulan Rajab kada boleh perang. Menghormati bulan Rajab. Rajab beribadah, Ramadan Sya'ban beribadah, Ramadan nyaman aja lagi go. Nyaman. Amunnya mulai malam pertama, oyo hampas karena giliran malam pertama. Imamnya lambat. Aduh, ya Allah. Lambat misalnya kayak aja deh. Nya kadang-kadang makmum tuh melihat jangankan bacaan Fatihah mulai takbir gen. Allahu Akbar. Ya makmum selesai dah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulun bahari suasa kali pas malam 30 Ramadan ulun berceramah kan di orang Banjar gagawayan, paham gagawayan pian lah? Gagawayan tuh iseng-iseng. Nah, ulun suruh orang pindah-pindah bermodel lah sidin pindah bersorban macam-macam. Imam pian jalan. Saya maju bujuran, nah julun. Maju sidin. Ya Allah, sembahyang tarawih guru hilmiah, setengah 10 hanya tontong. Kalau dalam orang Banjar itu kan biasa, silakan. Itu kan bahasa basi, ya kan? Itu biasa aja. Nah kayak itu biasa aja, kada jadi masalah. Tapi di sana punya sama dulu pernah ulun, orang nyuruh ulun jadi imam fardu kifayah. Ada orang tua ulun suruh, silakan pian. Ini maju sih din. Nang jadi masalah tuh pas membaca doa selamat. Nah jam ulun. Ada apa bang, boleh aja bang. Jadi orang jangan lagi suruh lain jualan basa-basi kayak apa. Sama juga silakan makan. Ada dihabisakannya belum? Nya ada nak itu pian ma'ala bio, ada bio. Aku sebenarnya kan hendak makan bang. Sidin menyuruh aja. Mau gaya tuh pulang. Sombong benar. Nya ada nak itu. Anu aja bakal pas aku sebenarnya kenyang barut. Cuma kadang guru menyuruh makanannya kok. Maka bertingkah pulang. Imbah dipadahkan je guru makanan, ayo bapandira pulang. Apa nih pendirikannya? Guru itu aja dermawan. Makanan orang dermawan itu jadi obat. Tambah pulangnya. Tambah pulangnya. Macam-macam walakuan. Ya Allah. Sir. Udah besi binimu, Sir? Udah kah? Tertawan Sir. Udah apa-apa Sir, penting bikin terus produksi ya kalau. Ya, jadi tadi orang yang merasa takut beribadah kepada Allah dengan rasa takut itu merasa anunya apa istilahnya tuh kebaikannya sedikitannya. Ulun contohkan gini, merasa sedikit itu takut ya kalau. Nah, ulun mencontohkan nah, supaya pian paham. Pian aja kalau ke pasar, duit pas-pasan kayak pajal, kutub-kutupan hati. Kalau misalnya ayam di pasanan ayam seekor, kampung, haruan sekilo, patin sekilo, beras 5 kilo. Ini di total oleh Acil misalnya 400.000, 390.000, diberi laki 400. Itu Acil pasti kutub-kutupan. Nah, cukup kada. Ya kalau kenapa? Khawatir kalau ada harga yang naik. Nang ini aja kutub-kutupan, apalagi di total 390 diberi 3,5 parai. Kayak tujuan yang ini nah, ini beribadah merasa kebaikan dikit kayak apa? Mun sedikitannya kayaknya betimbang nih ya Allah merasa ya maka betimbang amal kayaknya mun sedikitannya kayak apa ya Allah. Nah, ini tuh sehingga ada rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut. Kenapa? Amalan kada banyak. 2 sudah. Yang ketiga apa lagi? Merasa kejelekan dirinya banyak artinya merasa banyak waktu banyak terbuang sia-sia, nang kada baik banyak, nang kada masuk kejelekannya itu apa? Nah, ulun berpesan sebuting
hindari menggosip orang, itu aja. Tuh. Apa Jal? Ini kan kisahnya tadi merasa kejelekan dirinya banyak. Kalau kita bermasalah lawan Allah aja nyaman minta ampun. Tapi kalau bermasalah lawan manusia baret. Itu aja. Makanya Abah Guru tuh berulang-ulang sih mengatakan jasidin kalau ada kepentingan di rumah aja gen. Sebab bila sudah mulai bakawan, memang kita tuh kadang-kadang bila bakawan, ini bertiga, nah dudukan bertiga, mestinya nang dikisahkan bertiga aja, nyatanya nang kita kisahkan tuh orang nang kadida. Itu kalau Cel, ini duduk bertiga, nah mestinya berkisah tentang nang bertiga ini aja, nyatanya nang dikisahkan nang kadida di situ, gosip kada, ghibah kada. Ini masalah. Ujar Nabi, orang menggibah itu andai kata dalam berbentuk benda, ini ada bendanya nah. Biar kayak kerikil, bendanya dilemparkan ke laut, ya air laut itu beracun. Kayak apa? Saking dahsyatnya luar biasa. Makanya hindari menggibah orang. Kayak apakah orang urusan inya, jangan tapi mencampur kita, gini belum tentu. Uja Sayyidina Uja Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisaplah dirimu, ya kan, sebelum nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun contohkan lagi sebutin biar pian paham. Pian bila ke pasar menukar sesuatu, nang pian pikirkan kan tukaran pian aja. Pernah lah pian mengurusi tukaran orang lah. Kada suah kalau orang beli apakah tasara orang, nang ada di otak pian kalau Cel, napa nang ku beli, harganya berapa, bila tuntung boleh. Ya lah. Nah, mestinya dalam hidup tuh kayak itu juga. Napa kepentingan kita, tujuan kita apa, jangan tapi mengurusi orang lah lain. Ini tanggal sedikit. Ini harus dipadahkan berulang-ulang. Kenapa dipadahkan? Karena di langit pertama itu amal manusia itu kan diangkat setiap Senin dan Kamis. Catatan amal itu dibawa malaikat. Di langit pertama itu ada malaikat yang bertugas. Tugasnya apa? Bila hari itu ada orang menggibah, maka amalan ditolak. Langit pertama, subuh berjamaah, salat isyraq, duha, johor jamaah, asar, imbah asar menggosip, maka seluruh amal tertolak di langit pertama. Nah, Cil bayangkan, ulun cilai membaca itu dalam kitab Hidayatus Salikin dengan penjelasannya menggetar awak. Hah? Anu awak nih pian kayak apa yuk? Langsung meriang, langsung kayak apa nih? Mas dingin, nah ya lah, nang kayak nang tatamu nang kekasih itu nah, ya lah, ya aja lihat, ala laki itu bilangnya tatamu nang dirindukannya tuh kayak duk dak itu nah, apa? Nah sama ini juga, ini penting lo sampaikan supaya kita jangan sampai ibadah itu sia-sia. Kayak apakah orang kada usah mengurusi orang di sebelah rumah ada, kalau kepala keluarganya ada, siapa-siapa ada, bermasalah ada aja RT, ada aja polisi, ada aja Satpol PP, ya kalau apa kita mengurusi, kita belum tentu selamat. Nah, ini kadang-kadang sedikit menggosip, ya, apalagi nang negosip tuan guru, bah kacau iya malah hati-hati lah, ada daging tuan guru beracun ya lah. Dan ini bukan siapa-siapa supaya Mas Ulun ini nah, jangan sampai, karena ini yang penting, ulun ingat ada kisah dulu, mungkin ulun pernah ulun kisahkan bagaimana seseorang itu menggibah ulama, ya kan, kayak apa menggibah ulama, ulamanya berdiam aja bang, kada membalas berdiam aja sih dia, lawas kalawasan, rupanya anak muda tadi menyesal juga, kenapa nang digibah ini kada mematok, ada membalas tuh, lalu muncul penyesalan, datang wadah orang alim, wadah ulama tadi, ulun minta maaf, ulun nang gibah pian, ya kan, jasin kada apa-apa, sebelum ikam minta maaf, udah aku maafkan, tapi aku minta sesuatu boleh lah, oh boleh hei, nah ini aja ujar ulama tadi, ikam boleh ke rumah, karena di wadah kita ini banyak kambing, banyak domba, ikam kumpulkan bulu-bulu domba. Wah, anak muda ini pekerjaan gampang aja ya Allah. Nah, jadi ujar ulama bila sudah ikam terkumpul sakarong, kemudian mulai rumah ikam berjalan ke wadahku. Setiap satu langkah ikam meletakkan bulu domba.
Tapi satu tangkah bulu domba sampai ke rumahku, oh gampangnya nya. Bulikinya seharinya dapat karena bulu dombanya banyak ya kan. Besoknya dia berjalan kepada ulama. Tiap satu langkah letakkan, satu langkah letakkan sampai di rumah ulama tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, sudah ulun letakkan apa bulu-bulu domba di jalan seperti yang pian sampaikan. Uji sidin, ya sudah. Kalau kayak gitu uji sidin, ikam balik pulang. Nang bulu domba ikam meletakkan tadi, ambil basah. Nah disitulah si pemuda, uji si pemuda itu ulun kada kawa. Jadi kada kawa, nya tarabangan sudah. Ya Allah. Nah kayak itu juga uji ulama tadi, kayak itu juga ikam menggibah aku kada apa-apa di masalah. Ya Allah. Nang jadi masalah tuh ikam kada kawa lagi mengontrol kisah tuh sampai ke mana sudah. Itu namanya menyebabkan dosanya banyak. Berkisah ke sini, ini kemana. Nah, ini saya kayak bulu domba tadi kan, maandaki gampang, maambiri kawal lagi deh. Karena terbang kemana-mana. Makanya jangan sampai kita tadi sudah banyak kejelekan, itu lagi. Apalagi hari kiamat, kada minta maaf lawan sidin, sampai nanti kiamat mencari sidin. Kalau ulama biasanya diapain ya kada apa-apa, ya kalau. Nah itu ketiga sudahlah. Kemudian lagi isakah belum? Nah. Golongan kedua. Nah, golongan kedua itu beribadah kepada Allah, berharap anugerahnya. Ada juga ibadah. Kalau yang pertama tadi kan takutan. Yang kedua ini berharap anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya apa? Nah, tandanya golongan kedua ditandai 3 hal. Pertama, ia menjadi contoh bagi semua manusia dalam segala tingkah laku dan sikap. Karena ia yakin bila aku baik dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Jadi berusaha untuk jadi contoh, kayak jadi contoh. Wah ini yang susah itu jadi contoh, susah benar. Nah ini berusaha, pokoknya kayak apa dalam sikap tuh jadi contoh tadinya dalam segala sikap, makan, minum, bepandir. Makanya pian dalam Kitabul Adab, pelajaran yang disampaikan Habib Zain itu, mun kita belajar, buah ilmiah geleng-geleng kepala kita. Kenapa? Bilang kurang adab kita nih. Coba adab. Ayo bepandir aja, bepandir, kawan bepandir, kita main HP itu kada beradab. Bepandir aja nah kita kalahin kada beradab. Orang bepandir itu diharapkan dilihati pandir orang sana. Walaupun kisah orang tuh 40 kali udah banyaknya, tetap didengarkan seperti kisah pertama. Ini kada bang. Bila laki berkisah di rumah, ya Allah jangan bini kasetnya itu aja kah jar. Kada ada kaset yang lain kah ya? Ya Allah. Nah itu orang bila berkisah itu dengarkan seakan-akan kisah pertama ya. Bahkan orang berkisah sesuatu nang inya kada tapi paham, kisah itu kita lebih paham, tetap kita mendengarkan. Ya, walaupun inya berkisah itu kada tapi paham benar dan kita lebih paham, tetap berenai. Itulah kebijakan seseorang. Mun kita kan hanya kawan berkisah belum tuntong menyahuti dah. Ini hantar kawan. Ya Allah. Kawan lalu kada bisa mengatai lagi orang. Oh ya Allah. Kayak anakan tuh pakai sama, ya kan? Kayak anak ulun, ya bah aja. Apa aja ulun? Ya main lato-lato kalau. Oh gaya macam-macam aja. Nanti bahaya jar. Ulun kan bagus, ulun kan. Tambahinnya nanti bahaya kalau ulun habis main, abah bilang mantap, ya. Inya mah ator ya kan. Sudah. Artinya kan itu walaupun 10 kali diucapkan udah Bapak memberikan kesenangan kepada orang lain tuh pahalanya besar. Makanya Ki Hamid Pasuruan tuh salah satu amalan sidin menyenangkan hati orang kayak apa caranya. Nah, hati orang kayak apa? Misalnya kayak bini kan melihat baju laki itu pina rigat dicuciakan bagus-bagus. Melihat dompet laki itu pina tipis tambah hiakan. Ini kayak apa? Laki ATM diambil semuaan. Sangwa kantor 50.000, main lah.
Kopi halaki yang bagus jadi miring ke antar aja. Aduh. Maka minyak motor tak tinggal sebiji lagi dah. Jangan jual ya Allah. Aduh, tapi bagus kalau jadi lah. Dayat kayak itu kan menyenangkan ya. Ulun ingat bahari almarhum Datu Bini itu nah. Ulun sampai wajah ulun kaganangan karena ulun hidup lawan sidin. Serumah mama itu kan kami itu ulun umur 7 tahun ading 3 hidup baru kan lalu abah nih ulun 4 Datu Kalimpungan Jokwitan banyak 4 Datu mah lihat ulun. Jadi bila Datu laki itu Datu yang laki-laki itu pulang dari pasar itu Datu yang bini itu menyambut bila nak mandi kah, bila anak mandi banyu hangat kah, bila anak mandi banyu hangat dijarangakan ujar Datu laki ayo ada bapak dijarangakan dulu. Saat menjarangakan ujar Datu nang bini lapah kata di pasar roti kah jar mau mantapnya ya. Ulun kan anak melihat bang dia roti dulu sudah mau roti pas banyu tadi masak sidin mandi apian ya mandi. Saat mandi tadi baju disiapakan, sarung disiapakan, kayaknya bila tuntung nah pakai ini ya bayangkan habis dipakai minum teh kah, habis minum teh ada wadai kah, kayak apa Dayat? Hah? Surga dunia mendapat nang kayak ini yes doang. Hah? Kada ulun cila jadi endo ulun melihat bang, melihat nyata tuh kayak apa zaman bahari minyak harum kadeda. Ini minyak harum tuh kadeda itu ya tuh di bakal lambu orang bahari kan kalambunya segen apa tuh ranjangnya kan sidin tuh bahari kan minyak harum kadeda yang ada tuh cuma 2 ulun Hajar Aswad lawan Makhlat itu pun orang sugih sidin kadeda apa-apa ya tuh di kamar itu nang apa nih kambang itu nah ada kisidin kambang melati macam-macam jadi masuk kamar itu harum pian nah bakal lambu ada masuk ke kamar itu pian harum mun wahini mabuk masuk kada nih ulun ngisahkan tadi kayak apa ya baik kita sama-sama ya kalau ini artinya apa tadi menjadi contoh bagus jadi ulun kaganangan pian ganangan nah masih ulun ingat almarhum Datu laki itu lagi sidin setiap kali bulik pasti bawa makanan itu hebatnya sidin bulik di pasar itu pasti bawa sate bawa gado-gado nasi sop atau itik panggang sampai di rumah makan di sidin bukan kami lo makanan sidin kada makan kada sisanya hanya ke sidin mun wahini paling ya Allah anak melihat mak nyaman tuh kepalanya jangan mama apa nama ikam mun bahari makan isin makan sidin bila sudah tuntung habis dah kada apa sidin makan nasi putih aja ini mencontohkan makanya lu sampai wahini tabayang pian nang paling tabayang lagi apa sidin bila ada tamu datang ke rumah bahari tamu tuh keluarga banyak ada dari Malaysia pian sidin meninggal kada ada lagi melanjutkan sidin keluarga ada dari Malaysia mana-mana tuh banyak bila datang keluarga dari Malaysia dari mana pokoknya asal keluarga datang badagang parai bayangkan cel 3 hari keluarga di rumah 3 hari ada badagang malayani keluarga ini nah hebat kalau nah mas ulun tuh ini jadi contoh kayak apa kita jadi contoh jangan kita kada jadi contoh nah, jangan kita hanya berpura-pura aja nah, itu tanda bahwa golongan kedua di mana mereka beribadah karena ingin mengharapkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda yang kedua apa? Ia paling pemurah di antara semua manusia dengan hartanya dan zuhud terhadap dunia. Pemurah orangnya. Kau pemurah lah. Dan duit itu kada seke. Ya Allah, ada seke pun dah. Ada apa? Nah, pemurah nyaman. Murahan tuh istilahnya tuh kayak apa ya? Lawan bini itu pemurah nah, kan. Lawan anak pemurah, lawan orang pemurah juga. Karena tahu makanya pianlah ujar Sayyidina Ali amalan yang paling baik setelah sholat 5 waktu itu adalah bersedekah itu amalan yang paling baik nyaman cuma kadang-kadang orang ada susah kenapa jadi susah jangan bersedekah mengharap apa istilahnya setelah merasa sugih sedekah aja dulu
sedekah aja dulu. Karena banyak keutamaannya. Ini ternyata tahu anugerahnya ya Allah. Tanda wali itu separuhnya adalah ahli sedekah. Bila orang itu ahli sedekah, ya Allah, insya Allah tuh, ini rezeki ada aja, jalan keluar dari Allah tuh ada. Macam-macam kada awak orang ahli sedekah itu. Kada awak pian. Dan hal-hal yang kada bagus pun kada awak. Nya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi subuh pian sedekah. Karena subuh itu malaikat berdoa Allah ma'ati, ya kan, munfiqan khalafa, ya Allah beri ganti yang lebih baik kepada ahli sedekah. Nah, ini ada ulun masuk semalam nih, masuk neno, adakah kotak amal diambil orang kah? Ada ulun lihat tuh. Berapakah 100 rupiah kah? Paling teng-tong supaya dapat doa malaikat, itu aja. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga apa lagi? Jadi zuhud terhadap dunia. Maksud zuhud itu dunia kada bandak di hati, itu aja. Kalau bandak di hati barat pian. Beribadah tuh tangalih sedikit. Mana tangalih? Kada sembahyang Allahu Akbar. Hilang sandal kuning ya. Hilang juga Itu namanya ya kalau Allahu Akbar. Janasir kayak apa ini di bawah tuh? Hilang juga sih. Lepaskan aja lagi. Artinya dunia tuh jangan bandak di hati, bila di hati barat kena, lalu hendak saratul maut tangalih sedikit. Mengalihnya di mana? Kayak apa anakku, anak tuh kembali kepada Allah. Ini rezekinya ada aja. Kalau saya dipikirkan, yang penting didik anak menjaga 5 waktu itu aja. Bila kekanakan tuh 5 waktu dijaga, selesai urusan. Kayak apakah? Insya Allah lurus saja. Tapi bila 5 waktu kita bangkalai, itu perlu kita perlu kita jaga, jangan sampai terlambat. Nang lain boleh 5 waktu harga mati. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Inna maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma anfa'na bima ta'allamna ma yanfa'una wa zidna wa sawna fahman akhlas fi talabil ilmi wa bin ashabi wa tadi rahmatika rahimin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.